Halo, selamat datang kembali. Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Tiba-tiba aja muncul emosi yang berat, kayak marah atau sedih banget. Nah, biasanya kita diajarin buat tarik nafas, tenang, dan biarin aja emosi itu lewat. Tapi, gimana kalau ternyata ada cara yang lebih dalam? Hari ini kita bakal kupas tuntas dua pendekatan yang kelihatannya mirip, tapi tujuannya beda jauh. Satu untuk menenangkan, dan satu lagi untuk membersihkan jiwa kita sampai ke akarnya. Jadi ini nih pertanyaan besarnya. Waktu emosi yang sulit itu muncul, apa cukup dengan membiarkannya lewat aja? Atau jangan-jangan kita justru kehilangan sebuah kesempatan emas buat transformasi diri yang sesungguhnya? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, jadi peta perjalanan kita hari ini gimana? Pertama, kita lihat dua pilihan dasar. Emosi itu mau dibiarin atau dihadapi. Terus kita cari di mana titik temu kedua jalan ini. Nah, dari situ kita akan bedah perbedaan tujuan yang krusial, lalu kita bongkar peran ego, pahami resikonya kalau kita cuma pasrah pasif, dan terakhir kita tutup pakai analogi yang keren banget. Latihan batin kita ini nilainya rupiah atau dolar. Kita masuk bagian pertama, emosi. Dibiarkan atau dihadapi. Di sini kita akan menjelajahi dua jalur yang berbeda untuk mengatasi gejolak di dalam diri kita. Banyak banget kan praktek meditasi yang ngajarin kita untuk membiarkan emosi itu datang dan pergi tanpa dihakimi. Ya kayak awan yang lewat di langit aja gitu. Ini pendekatan yang populer banget buat cari ketenangan. Tapi, gimana kalau emosi yang menyakitkan itu sebenarnya punya tujuan yang jauh lebih dalam, bukan sekedar untuk ditenangkan? Oke, sekarang kita lihat titik temunya. Bagian kedua, titik temu sadar dan tabah. Ternyata, mau lewat jalan manapun, startnya itu sama. Nah, yang menarik di sini adalah titik awalnya. Langkah pertama, sadar. Artinya, kita benar-benar mengakui emosi di dalam diri tanpa nyalahin orang lain atau keadaan di luar. Stop cari kambing hitam. Langkah kedua, tabah. Ini soal ketangguhan untuk diem bareng rasa sakit itu, nggak lari cari hiburan atau pengalihan. Sampai di sini, kedua pendekatan ini masih satu jalur. Nah, disinilah persimpangan jalannya. Bagian ketiga, tujuan yang berbeda. Jasmani versus rohani. Di titik inilah kedua filosofi ini mulai mengambil arah yang beda banget. Coba perhatiin baik-baik perbandingannya. Di sisi meditasi, tujuannya itu biar mental kita netral, fokusnya menenangkan jiwa kita biar kita nyaman dan damai. Simpelnya, cari kenyamanan pribadi. Sebaliknya, ilmu kebenaran punya tujuan lain, tujuannya adalah pemurnian rohani. Jadi fokusnya bukan kenyamanan, tapi justru mendeteksi dan membersihkan ego yang jadi biang kerok masalahnya. Dan kutipan ini, wah ini benar-benar merangkum semuanya. Dalam ilmu kebenaran, emosi itu bukan gangguan yang harus ditenangin. Justru sebaliknya, emosi yang sakit itu adalah bahan bakar untuk transformasi. Emosi itu sinyal, bukan masalah. Oke, jadi gimana cara kita pakai bahan bakar ini? Kita masuk ke bagian 4, langkah berikutnya. Mengungkap ego. Di sini, emosi kita jadi semacam laboratorium pribadi. Setelah kita bisa sadar dan tabah sama emosi, ilmu kebenaran ngajak kita nanya lebih dalam lagi. Pertanyaannya bukan, gimana caranya biar rasa sakit ini hilang, tapi gorongan ego gue yang mana nih yang bikin gue ngerasa sesakit ini? Ini perubahan besar. Kita bukan lagi penonton pasif, tapi kita jadi detektif buat diri sendiri. Jawaban dari pertanyaan tadi ada di konsep nafsu. Jadi, apa itu nafsu? Gampangnya, anggap aja ini kayak titik lemah atau tombol pemicu di dalam ego kita. Ini adalah dorongan-dorongan dasar yang kalau kesenggol sama situasi, ya itulah yang jadi sumber asli rasa sakit kita. Salah satu bentuk nafsu yang paling umum itu rasa aku. Ini adalah dorongan ego yang nempel banget sama identitas kita. Perasaan, ini kan diri gue. Ini reputasi gue. Atau ini punya gue. Nah, waktu hal-hal ini terancam, rasa aku ini kepicu dan bikin kita sakit hati. Ada lagi bentuk lainnya, yaitu rasa minta puji. Ini adalah dorongan ego yang haus validasi, pengakuan, dan penghargaan dari orang lain. Pas kita nggak dapat itu, atau malah dihina, nah, tombol inilah yang kepencet dan bikin kita ngerasa tersakiti. Nah, ini dia puncaknya, langkah terakhirnya, yaitu sabar. Tapi sabar di sini bukan berarti pasif nahan sakit ya. Sabar di sini adalah sebuah tindakan sadar. Kita secara sadar melepaskan dan menyerahkan kembali dorongan ego tadi kepada Sang Pencipta, sambil sadar kalau hak untuk dipuji atau hak atas rasa aku itu emang dari awal bukan punya kita. Jadi ini bukan tentang menekan ego, tapi melepaskannya dengan ikhlas. Terus apa jadinya kalau kita berhenti di tengah jalan? Kita lanjut ke bagian 5, risiko kepasrahan pasif.
Ini semacam peringatan terhadap sikap yang kelihatannya spiritual, tapi sebenarnya nggak mubah apa-apa. Metafora ini kena banget sih. Kalau kita cuma biarin emosi lewat tanpa melakukan investigasi dan pelepasan ego ini, ya sama aja kayak ngebiarin kotoran numpuk di dalam rumah tanpa pernah disapu. Dari luar mungkin kelihatan adem, tapi di dalam masalahnya masih ada dan makin numpuk. Akibatnya jelas banget. Sifat rohani kita ya stuck jadi bayi terus, nggak dewasa-dewasa. Nggak ada perubahan batin yang beneran terjadi. Akhirnya, emosi menyakitkan yang sama bakal datang lagi, dan lagi dengan pola yang sama. Artinya, kita gagal naik kelas dari ujian kehidupan yang dikasih ke kita. Oke, ini membawa kita ke bagian terakhir yang bakal merangkum semuanya dengan sangat jelas. Bagian keenam, praktek bernilai rupiah atau dolar. Yuk kita ukur nilai dari kerja batin kita. Yuk kita lihat perbandingan terakhir ini. Praktek yang nilainya rupiah, itu apa? Ketenangan mental di mata manusia. Hasilnya? Kedamaian duniawi yang sifatnya sementara. Enak sih, tapi cuma sebentar. Di sisi lain, praktek bernilai dolar itu menghasilkan nilai spiritual sejati di mata Sang Pencipta. Hasilnya bukan cuma damai sementara, tapi pemurnian rohani yang abadi. Jadi, pada akhirnya, pilihannya jadi jelas banget. Antara sebuah tindakan yang cuma ngasih kenyamanan sesaat, atau sebuah tindakan yang memakai rasa sakit itu sebagai alat untuk membersihkan jiwa kita demi keabadian. Maka saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Ketika emosi sulit berikutnya datang menghampiri Anda, apakah Anda akan melihatnya sebagai sebuah gangguan yang harus segera dihilangkan atau sebagai sebuah kesempatan emas untuk bertumbuh? Pilihan ada di tangan Anda.